Shalom dan salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Eva Hotmauli Rumahorbo STH, mahasiswi PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan NIM 2501061163 Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah UPT SD Negeri 060836 Kecamatan Medan Barat, Kota Medan dengan materi menjadi manusia baru pada siswa kelas 5. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak Ibu. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Oke, terima kasih. Pagi hari ini sebelum kita mulai belajar, Ibu akan absensi dulu. Siapa yang tidak datang? Christopher. Hadir, Bu. Jeremia. Hadir, Bu. Diego. Hadir, Bu. Sania. Kemana Sania? Hadir. Edgar. Hadir, Bu. Pipi. Hadir, Bu. Mika. Hadir, Bu. Angel. Hadir, Bu. Celine. Hadir, Bu. Arjuna. Hadir, Bu. Berarti semuanya hadir ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita bernyanyi dulu, baru berdoa. Oke, siapa nanti yang ingin doa? Ibu suruh Christopher. Kita bernyanyi. Oke, siapa yang bisa bawa doa? Christopher maju ke depan. Enak. Posisi semuanya berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat hari ini. Sebentar lagi kami akan melakukan pelajaran kami. Berkatilah guru-guru kami dan berikan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita bernyanyi dulu. Siapa yang tahu lagu Mata Tuhan Melihat? Semua tahu? Tahu. Kita bernyanyi satu-satu. Oke, 1, 2, 3, ya. Satu-satu, mulutnya dikunci. Dua-dua, duduknya yang rapi. Tiga-tiga, mendengarkan guru. 1, 2, 3, dapat ilmu baru. Konsentrasi dimulai, mata lihat ke depan.
pelajaran yang sebelumnya kita tentang Roh Kudus yang mengubahkan hidup kita. Siapa yang masih ingat? Ada yang ingat? Bagaimana Roh Kudus mengubahkan hidup kita dari yang kita kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Siapa yang masih ingat ciri-ciri anak-anak Tuhan? Ayo. Oke, Selin. Membaca Alkitab. Membaca Alkitab. Apa lagi? Siapa yang bisa? Apa ciri-ciri anak Tuhan? Ya, Christopher. Rajin berdoa. Rajin berdoa. Apa lagi? Ya. Rajin beribadah. Saling mengasihi. Saling mengasihi. Ada lagi? Apa ciri-ciri anak Tuhan? Ya, Berbuat baik. berbuat baik. Nah, kalau kamu sudah memiliki itu berarti kamu sudah jadi anak Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana itu menjadi manusia baru. Ini kita memasuki bagaimana itu menjadi manusia baru. Oke, apa judulnya? Menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru. Tujuan pembelajaran kita coba sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. 1. Menjelaskan pembagian menjadi manusia baru. 2. Mendaftarkan perbedaan antara ciri manusia lama dan manusia baru. 3. Membuat karya yang berisi komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Ini dia tujuan pembelajaran kita. Kamu mampu untuk menjelaskan pengertian menjadi manusia baru. Terus kamu mampu untuk membedakan mana manusia lama dan manusia baru. Kemudian ini, Ibu mau bertanya, pernahkah kalian melihat seseorang yang tadinya nakal, kemudian dia berubah menjadi sangat baik? Pernah melihat? Nah, menurut kalian apa yang membuat dia bisa berubah? Yang tadinya dia jahat sekali, kemudian dia menjadi orang baik. Dia berubah drastis. Kira-kira menurut kalian apa yang bisa merubah dia? Ayo, siapa yang bisa merubah? Ayo, Christopher. Bertobat, Bu. Ya, bertobat. Dia disebut bertobat. Disebut bertobat. Kenapa bisa dia berubah? Karena ada Roh Tuhan di dalam tubuhnya. Ada Roh Kudus yang mengubahkan dirinya. Dia dari tadinya nakal, kemudian bisa berubah drastis. Itu Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Siapa yang pernah dengar cerita tentang si Saulus? Tunjuk tangan. Siapa pernah dengar cerita tentang Saulus? Tunjuk tangannya tinggi-tinggi. Oh, berarti gak pernah dengar cerita Saulus. Yuk kita lihat sama-sama. Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama dari kisah pertobatan Saulus. 1, 2, 3, ya. Kisah pertobatan Saulus. Belajar dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19 tentang perubahan drastis dari makanan menjadi rasul. Konsep manusia lama dan manusia baru. Mengidentifikasi ciri-ciri perbuatan manusia lama yang harus ditinggalkan dan manusia baru yang harus dikenakan. Estetika ayat 8 sampai 12. Kuasa Allah yang membagi, memahami perubahan menjadi manusia baru adalah karya Roh Kudus, bukan sekedar usaha manusia. Komitmen untuk berubah membuat orang menjadi pulih dan menumbuhkan sifat baik dengan Tuhan. Oke, ini kisah tentang Saulus yang berubah menjadi Paulus. Saulus itu adalah orang jahat. Dia dulu itu membenci orang Kristen. Dia membenci orang Kristen. Jadi setiap dia jumpa orang Kristen, dia akan bunuh. Nah, kemudian ada ternyata beberapa pertobatan dia. Nanti Ibu akan kasih tugas, kamu akan lihat dari Alkitab.
Ada yang mau Alkitab? Oke, good. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah tontonan untuk kalian, cerita tentang Rasul Paulus. Komik Alkitab Anak. Saulus menjadi Paulus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Waktu itu Tuhan Yesus naik sudah ke surga dan para murid kembali ke kota Yerusalem. Kristen. Namanya adalah Saulus. Dia tidak percaya Tuhan Yesus. Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen laki-laki dan perempuan. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, ada sinar terang muncul dan dia rebah ke tanah. Ada suara bertanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Teman-temannya menuntunnya berjalan. Tiga hari kemudian, Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar dapat melihat lagi. Lalu ada selaput yang jatuh dari matanya dan Saulus dapat melihat lagi. Kemudian Ananias membaptis Saulus dan makan agar kekuatannya pulih. Saulus tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Akhirnya, Saulus menjadi percaya Tuhan Yesus dan namanya diganti menjadi Paulus. Ayat hafalan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Yang dia bertobat, kemudian dia berubah nama menjadi Paulus. Dia adalah sosok yang tadinya membenci Tuhan, membenci para pengikutnya, kemudian dia bertobat. Karena apa? Ya, karena dia disembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Ananias yang menyembuhkan si. Di sini Ibu akan membuat tugas kelompok. Ibu akan bagi. Kamu mengerjakannya di sini di lembaran yang akan Ibu bagi. Kamu tulis bagaimana ciri-ciri menjadi manusia baru. Oke. Berkelompok mengerjakannya.
kehidupan Saulus sebelum bertemu Yesus. Kira-kira tadi setelah kamu lihat di video itu, bagaimana kehidupan Saulus sebelum bertemu Yesus? Kan kelihatan tadi? Nah, yang kedua, apa kehidupannya setelah bertemu Yesus? Seperti apakah kehidupannya setelah bertemu Yesus? Nanti yang kemudian yang ketiga, siapa yang berkuasa mengubah hidup Saulus? Oke, mari berjalan. Jawabannya di bawah. Ya, jawabannya di bawah. Ayo boleh ditemukan dengan teman-teman kelompoknya. Ya. Ya. Satu kelompok. Buat teman satu kelompok. Ayo boleh dirembukan bersama teman satu kelompok. Di situ ada Alkitab, boleh dibuka karena ada nasnya. Oke, sudah selesai. Oke, bagaimana Bapak? Christopher sudah selesai, nak? Ya. Aku kasihkan untuk komitmen kalian yang berubah. Doanya apa? Oke, kalau sudah selesai, boleh Ibu panggil satu kelompok maju ke depan. Oke? Menanggapi itu kayak mana? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan dari kelompok tersebut, boleh. Ibu mau kelompoknya Selin duluan. Ayo, boleh maju yuk. Semua berpangkat dulu. Oke, yang lain, hebat tangannya kita dengar. Yuk. Seperti apa kehidupan Saulus sebelum bertemu Yesus? Ia membenci orang yang mengikuti Yesus. Dia tidak percaya bahwa Yesus itu ada. 2. Seperti apakah kehidupannya setelah bertemu Yesus? Dia menjadi pengikut Yesus dan bertobat. Siapakah yang berkuasa mengubah hidup Saulus? Jawabannya Tuhan Yesus. Sebutkan 3 contoh perbuatan manusia lama yang harus kita tinggalkan. Mencuri, berbohong, menganiaya. Sebutkan 3 contoh sifat manusia baru yang harus kita miliki. Bertobat, membaca Alkitab, rajin beribadah. Sifat manusia lama apa yang ingin kamu tinggalkan? Berbohong dan mencuri. Sifat manusia baru apa yang ingin kamu kembangkan? Membaca Alkitab. Untuk berubah dengan pertolongan Tuhan, doa komitmenku. Tuhan, aku ingin merubah sikapku yang tidak baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Refleksi pribadi, langkah kecil apa yang bisa aku mulai hari ini untuk menjadi manusia baru, menyembah dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Oke, good. Ada yang mau ditanya dari kelompok tersebut? Tanya, kita kasih dulu aplaus buat Oke, ini dari tadi Olivia menunjuk tangan. Kita kasih kesempatan satu kelompok lagi ya. Oke, kelompoknya Olivia. Ayo Cinta, Olivia, Asna, ayo nak. Ayo. Satu, seperti apakah kehidupan Saulus sebelum bertemu Yesus? Jahat dan membenci umat Kristen dan tidak mempercayai Yesus. 2. Seperti apakah kehidupannya setelah bertemu Yesus? Saulus tiba
Tiba-tiba Saulus matanya menjadi buta. 3. Siapakah yang berkuasa mengubah hidup Saulus? Tuhan Yesus. Sebutkan 3 contoh perbuatan manusia lama yang harus ditinggalkan. 1. Mengejekan. 2. Pembulian. 3. Melawan perintah orang yang lebih dewasa. Sebutkan 3 contoh sifat manusia baru yang harus kita miliki. Saling mengasihi dan saling tolong-menolong, menghargai sesama manusia. Aktivitas ketiga, refleksi diri. 1. Sifat manusia lama. Apa yang ingin kamu tinggalkan? Perbuatan dosa. 2. Sifat manusia baru. Apa yang ingin kamu kembangkan? Saling menghargai orang lain. Untuk merubah dengan pertolongan Tuhan, doa Menku. Tuhan, kami mengetahui kami adalah manusia yang berdosa. Ampunilah segala dosa kami. Kami akan berubah perbuatan kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke. Kasih aplaus buat kelompok. Nah, itu kamu tadi sudah dengar bagaimana perubahan Saulus menjadi Paulus. Yang tadinya Saulus itu orang jahat, dia berubah menjadi orang baik. Kamu tadi sudah kerjakan. Ciri-ciri manusia lama tadi apa aja? Ciri-ciri manusia lama? Bohong, melawan orang tua, malas belajar, apa lagi? Menganiaya, memukul adik, apa lagi? Membuli. Nah ini yang tidak boleh kita lakukan. Oke? Ini yang tidak boleh kita lakukan. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pertobatan atau perubahan, bagaimana menjadi manusia baru. Kita sudah belajar dari kisahnya Saulus yang menjadi Paulus. Kita sekarang ditanya, siapa di sini yang mau menjadi Saulus? Tidak ada. Siapa yang mau menjadi Paulus? Oke, good. Turun kembali tangannya. Artinya anak-anak ibu di sini setelah pelajaran kita hari ini tidak ada lagi yang membuli-buli temannya, tidak ada lagi yang berkelahi dengan temannya, tidak ada lagi yang melawan orang tuanya. Jadilah kita menjadi manusia baru, menjadi manusia yang baik, kehidupan kita lebih baik. Jangan kita sudah belajar seperti ini masih juga menjadi anak yang nakal. Tadi ada pertanyaannya kan? Kita pernah lihat anak yang nakal kemudian berubah menjadi anak yang baik. Itu jadi artinya kita harus menjadi anak yang baik, rajin belajar. Oke, pelajaran kita hari ini demikian. Sebelum kita tutup pelajaran kita, mari kita berdoa yang dibawa oleh Mika. Di sini. Semuanya lipat tangannya, matanya. Mari kita bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami buat hari ini, sehingga kami bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan Tuhan. Tuhan, kami juga mau pulang. Berkati kami selama perjalanan dan berkati juga orang tua dan guru kami dari kesehatan, keselamatan, dan juga dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Oke semuanya, siapkan Christopher. Rere, siap. Pada buku kita bermat. Selamat siang, boleh duduk kembali. Boleh pulang dari sini disusun itu bukunya. Oke, yuk datang sini.